Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Senang sekali pada pagi hari ini kita mau beribadah secara online. Buat Bapak Ibu yang di rumah, mari siapkan hati kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita menaikkan satu pujian kita. Jesus, I will see you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you, I worship you. I love
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, biar pujian ini boleh mendeklarasikan Tuhan bahwa kami Tuhan mau memuji-Mu, menyembah-Mu senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Yang siap untuk memuji, kita sama-sama katakan amin.
siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kita sama-sama katakan amin. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi? Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia, kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Melalui Healing Movement Crusade, pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan
diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting, nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara dikasih Tuhan, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam ibadah online di rumah masing-masing. Dan biarlah Tuhan juga terus memberkati kami semuanya, memberikan pimpinan-Mu di dalam kami merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa biarlah Roh Kudus menolong kami, mengajar kami, membukakan mata rohani kami, agar kami mengerti apa yang Engkau akan bicarakan kepada setiap kami. Ajar kami ya Tuhan Yesus, tunjukkan kesalahan-kesalahan kami, dan Engkau memperbaiki kelakuan kami di dalam firman-Mu ini, dan juga Engkau membimbing kami di dalam kebenaran-Mu. Urapan-Mu kami perlukan untuk menolong kami memahami dan juga mendorong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema mengenai move on. Apa itu move on? Dalam bahasa Inggrisnya, move on itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu berpindah. Nah, di dalam percakapan sehari-hari pengertiannya bisa bermacam-macam, tapi pada pagi hari ini yang saya mau share kepada saudara-saudara pengertian mengenai move on dalam arti membuka diri dengan situasi atau status yang baru. Mari sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul yang pertama. Kita akan baca ayat 1 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit pada waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?
Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara-saudara, ayat yang ke-11 dikatakan tadi, 2 orang malaikat Tuhan menegur murid-murid yang terus menatap Tuhan Yesus. Ketika perlahan-lahan Tuhan Yesus kemudian terangkat ke langit dan awan menutupi dia dari pandangan mereka. Tetapi murid-murid tidak bergerak. Murid-murid takjub akan pemandangan itu. Dan 2 orang malaikat Tuhan menegur mereka dan berkata, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara, hidup Yesus di muka bumi itu merupakan satu jawaban dari sikap Allah terhadap segala permasalahan yang dihadapi oleh manusia di muka bumi. Kenapa, saudara? Kolose pasal 1 ayat 19 berkata, "Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia." Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus Kristus. Itu artinya kalau kita mau memahami atau melihat atau mengerti apa yang Allah pedulikan terhadap segala permasalahan di muka bumi ini, maka manusia bisa melihat bagaimana sikap Yesus ketika ia ada di muka bumi. Sama seperti manusia yang mengalami berbagai macam persoalan di dalam hidupnya. Dan ketika kita merenungkan dan melihat bagaimana Yesus menghadapi semuanya itu, nah disitulah kita bisa melihat sikap Allah terhadap segala permasalahan yang manusia hadapi di muka bumi itu. Ada pertanyaan yang favorit yang hari-hari ini ya, banyak dibicarakan ditanyakan oleh orang-orang. Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, di mana Engkau? Kita bisa ingat 2000 tahun lebih ketika Yesus tergantung di kayu salib, ia menghadapi kesunyian yang sama. Ia merasakan bahwa Allah Bapa telah meninggalkan dia. Ketika ia berkata, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Bukankah itu situasi yang sama yang dihadapi oleh Yesus terhadap apa yang dihadapi oleh manusia hari-hari ini? Manusia merasa Allah meninggalkan dia. Tapi 2000 tahun lebih yang lalu, Yesus telah mengalaminya di atas kayu salib. Nah saudara, penampakannya selama 40 hari berulang-ulang kepada murid-muridnya itu mengandung arti nothing can stop him, even the death. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghentikannya, bahkan maut sekalipun. Yang kedua, ketakutan disingkirkan. Nah, kita ingat bagaimana murid-murid Tuhan ketika Tuhan Yesus mati, mereka ketakutan sekali dan mengunci diri di dalam rumah, dan itu berlangsung terus tiap hari. Tapi saat itu Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada muridnya, dan dia berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, Yesus membuktikan bahwa dirinya sungguh-sungguh telah bangkit dan hidup kembali. Saat murid-murid menyadari hal itu,
ketakutan mereka dihalau. Arti yang ketiga, pengharapan dari murid-murid dipulihkan kembali. Ketika mereka putus asa bahwa sudah tidak ada masa depan lagi dengan kematian Yesus Kristus yang mereka junjung, yang mereka kagumi. Tetapi saat Yesus membuktikan bahwa dirinya hidup kembali, pengharapan mereka dipulihkan kembali. Dan yang ketiga, karena mereka dihidupkan kembali pengharapan mereka, dan mereka mengetahui bahwa Yesus hidup, keberanian mereka itu dibangkitkan kembali. Nah saudara, pengharapan dan keberanian ini merupakan dua unsur penting yang diperlukan untuk seseorang bisa move on, bisa menghadapi situasi yang baru, bisa terus berkarya di dalam satu situasi yang baru. Kasih Allah terus mengalir di dalam hidup kita. Roma pasal 8 ayat 35 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Ayat 39 dalam Roma pasal 8 berkata, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih Allah yang mengalir dalam hidup kita menghasilkan kehidupan, yaitu pengharapan, semangat menyemangati, kegairahan, kegerakan, dan bukan kematian yang ditandai dengan putus asa, lesu, depresi, tidak ada gairah, apatis, acuh tak acuh. Sifat dasar dari mengalir itu bergerak. Dua orang malaikat Tuhan menegur para murid, mengapa kamu terus berdiri di tempat dan melihat ke langit? Dua orang malaikat Tuhan hendak mengingatkan pada murid-murid Tuhan akan perkataan atau perintah Tuhan untuk menunggu di Yerusalem sampai janji Bapa itu diturunkan atas mereka. Saudara, pernah tercatat dalam peristiwa sebelumnya bagaimana murid-murid itu juga tidak move on. Itu pada waktu Yesus mati di kayu salib, ya, mereka mengurung diri, mengunci di dalam rumah. Mereka benar-benar stuck, terketakutan, tidak bergerak karena ketakutan. Dan saat Yesus naik ke surga, mereka hampir-hampir, ya, menghadapi situasi yang sama. Dan malaikat Tuhan perlu mengingatkan kepada mereka. Yesus mau murid-muridnya move on untuk menyebarkan Injil Kerajaan Allah kemana-mana. Itu sebabnya secara berulang-ulang selama 40 hari ia terus berbicara tentang Kerajaan Allah kepada murid-muridnya. Dicatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Yesus memperjelas visinya kepada murid-muridnya. Dan untuk memahami apa yang dikehendaki Yesus selama ia naik untuk sementara waktu meninggalkan murid-muridnya. Saya katakan untuk sementara waktu, sebab berulang-ulang Yesus berkata bahwa ia akan datang kembali. Dan untuk memahami apa yang diinginkan dan apa yang dikehendaki oleh Yesus sementara ia pergi ke rumah Bapa, meninggalkan untuk sementara waktu murid-muridnya, ini dapat kita lihat dari pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ada dua
perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Yang pertama, ya, perumpamaan tentang talenta yang dicatat di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Dan yang kedua, perumpamaan tentang uang mina dicatat dalam Lukas pasal 19 ayat 11 sampai 21. Mari kita perlahan-lahan mengingat kembali ya mengenai dua perumpamaan itu. Yang pertama tentang talenta. Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Nah, saudara bisa membaca nanti di rumah. Saya akan uraikan kepada saudara ya, poin-poin dari apa yang diangkat di dalam perumpamaan itu. Nah, dikatakan di dalam perumpamaan itu ada seorang tuan yang hendak pergi ke suatu negeri yang jauh. Nah, perhatikan saudara, di sana dicatat juga untuk sementara waktu. Seorang tuan hendak pergi ke suatu negeri yang jauh untuk sementara waktu. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 1 talenta. Kemudian di dalam perumpamaan itu juga diceritakan bagaimana hamba-hamba itu harus mengerjakan talenta-talenta yang tuannya ini percayakan kepadanya. Jadi ada tanggung jawab yang diberikan oleh tuannya kepada hamba-hambanya ini. Nah, kemudian dicatat di dalam perumpamaan ini, pada suatu hari tuannya itu datang kembali. Lalu memanggil hamba-hambanya dan meminta pertanggungan jawab dari hamba-hambanya. Nah, kemudian di sana juga diceritakan ada hadiah bagi hamba-hamba yang setia, yaitu hamba-hamba yang mengerjakan talenta, hamba-hamba yang melakukan tanggung jawabnya. Kemudian juga ada hukuman ya bagi hamba yang malas, yang tidak melakukan tanggung jawab yang dipercayakan oleh tuannya kepada dia. Hadiah di dalam perumpamaan tentang talenta ini yaitu dikatakan, berbahagialah engkau, hai hamba yang baik. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Artinya mereka diundang, ya, ada bersama-sama dengan tuannya. Sedangkan hamba yang malas dikatakan hukumannya diberikan adalah ditangkap, dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Dan dikatakan di sanalah terdapat ratap tangis dan gertak gigi. Nah, saudara, di dalam perumpamaan tentang uang mina, Lukas pasal 19 ayat 11 sampai 21, itu hampir mirip di sana. Maaf, Lukas pasal 19 ayat 11 sampai 27. Ya. Yesus bercerita di dalam perumpamaan ini. Ada seorang bangsawan yang hendak pergi ke suatu negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja, tetapi ia pergi untuk sementara waktu. Ya. Kemudian bangsawan ini memanggil hamba-hambanya juga dan mempercayakan hartanya. Lalu juga diberi tanggung jawab hamba-hamba itu. Bangsawan ini mempercayakan 10 talenta kepada 10 hamba-hamba ini. Lalu diminta pertanggungan jawabnya ketika bangsawan ini kemudian datang setelah dinobatkan menjadi raja. Lalu juga ada hadiah, yaitu kuasa untuk memerintah satu kota sesuai dengan tanggung jawab yang sudah dijalankan oleh hamba-hambanya. Tetapi bagi hamba yang malas, yang tidak mengerjakan tanggung jawabnya, itu ada hukuman, dikatakan dibunuh, dibuang selamanya dari hadapan raja atau bangsawan itu. Nah, saudara, dua perumpamaan inilah kalau kita renungkan
Yesus sedang memberitahu kepada murid-muridnya, inilah yang akan terjadi dan inilah yang akan dilakukan. Untuk sementara waktu Yesus berpisah dengan murid-muridnya ketika ia terangkat ke surga dan kembali kepada Bapaknya, tetapi ia akan datang kembali untuk meminta pertanggungan jawab dari hamba-hambanya, yaitu kita sekalian. Ya. Apa yang dipercayakan kepada kita. Nah, apa itu? Nah, saudara, seperti tadi dikatakan Kisah Para Rasul 1 ayat ketiga, berulang-ulang Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Dan di dalam Amatan Agung Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Saudara, kalau kita merenungkan pelan-pelan dari dua perumpamaan itu, saudara, kita mengerti peristiwa inilah yang nanti, saudara. Ya. Dan sebagian sudah terjadi. Ya, Yesus untuk sementara waktu berpisah dengan murid-muridnya. Tetapi juga dia akan datang kembali pada suatu waktu. Dan untuk memanggil hamba-hambanya dan meminta pertanggungan jawab dari hamba-hambanya. Yesus mau supaya murid-muridnya move on, yaitu mengerjakan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya oleh Yesus sementara ia pergi ke rumah Bapa untuk menyiapkan tempat buat kita di sana. Nah, saudara, hamba yang berkenan di hati tuannya adalah hamba yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, berbahagialah hamba yang didapati sedang sibuk melakukan tugasnya ketika tuannya datang. Nah, supaya murid-murid bisa melakukan tugasnya dengan efektif, Yesus memperlengkapi murid-muridnya dengan kuasa, yaitu Roh Kudus, untuk dapat menjalankan misinya dengan efektif. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara, secara fisik, secara daging, Yesus tidak lagi bersama-sama dengan murid-muridnya, tetapi ia telah mengutus Roh Kudus untuk mendiami murid-muridnya, dan dia katakan ini lebih berguna. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Nah, Yesus berkata di sana, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dikatakan lebih berguna. Ya, lebih berguna jika aku pergi daripadamu. Saudara, kata berguna ini berhubungan dengan satu tujuan, manfaat, lebih bermanfaat bagi kamu. Lebih kena kepada tujuannya kalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka Roh Kudus, Roh Penghibur itu tidak akan diutus kepadamu. Tetapi jika aku pergi, maka aku akan mengutus penghibur itu datang kepadamu. Dan Yesus sendiri berkata, itu lebih berguna bagi kamu. Nah, saudaraku, mari kita membayangkan satu struktur demikian, saudara. Jadi ada perkataannya, yaitu firman Tuhan. Lalu ada Roh Kudus, yaitu kuasa yang Tuhan berikan. Keduanya itu mendiami tubuh manusia, murid-muridnya, yang adalah baik Tuhan. Nah, saudara, struktur yang demikian inilah dikatakan oleh Yesus lebih berguna, karena akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu.
Mengapa bisa demikian, saudara? Karena selagi ia menjelma menjadi manusia, selagi Yesus menjelma menjadi manusia, ia mengurung dirinya dalam daging atau tubuh jasmani manusia yang penuh dengan keterbatasan. Selama itu ia bukan lagi sebagai Allah yang omnipresent, yang maha hadir, Allah yang maha hadir. Nah, saudara ingat satu peristiwa ketika Marta Maria memanggil Yesus berkenaan dengan saudaranya Lazarus yang sedang sakit. Apa yang dikatakan di sana? Di dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Yesus sengaja tinggal 2 hari lamanya di tempat ketika dia sedang melayani saat itu. Yesus di dalam tubuh manusia tidak bisa seketika itu hadir di rumah Marta dan Maria untuk melawat Lazarus yang sedang sakit. Tubuh jasmaninya terbatas. Nah, saudara, ketika Roh Kudus itu dicurahkan ke atas murid-muridnya dan mendiami murid-muridnya, nah, fungsi omnipresent dari Roh Kudus yang cerminan dari Tuhan Yesus Kristus itu dijalankan kembali. Dia bisa hadir di mana-mana. Kalau lewat tubuh jasmaninya Yesus seorang diri, dia tidak bisa hadir di berbagai tempat. Tetapi ketika Roh Kudus mendiami murid-murid Tuhan, maka murid-murid yang bergerak inilah dia menghasilkan banyak buah-buah ya bagi Tuhan Yesus. Itulah sebabnya dikatakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah, saudara, kita lihat bagaimana peran Roh Kudus yang menonjol di dalam Kisah Para Rasul. Antara lain di dalam diri Filipus, di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 29. Filipus disuruh menemui sida-sida dari Ethiopia oleh Roh Kudus. Bagaimana Filipus digerakkan oleh Roh Kudus, bagaimana Filipus dibimbing oleh Roh Kudus ya, untuk menemui sida-sida dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan habis dari Yerusalem menuju ke negerinya kembali. Nah, di sana kita melihat bagaimana akhirnya sida-sida dari Ethiopia ini kemudian dibaptis terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ada sukacita yang diterima oleh sida-sida dari Ethiopia ini. Kita melihat contoh yang lain, saudaraku. Roh Kudus membimbing Paulus. Roh Kudus mencegah Paulus untuk pergi ke Asia. Dan Paulus diarahkan untuk ke Makedonia. Nah, di sana kita lihat apa yang terjadi. Banyak orang di daerah sekitar Makedonia itu yang terima Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat di sekitar tempat itu ya didirikan. Nah, kita lihat saudara dari contoh-contoh ini bagaimana peran Roh Kudus yang begitu menonjol mengarahkan murid-muridnya. Nah, murid-murid harus bersama-sama dengan Roh Kudus ini bergerak untuk menyelesaikan apa yang Allah kehendaki di dalam diri murid-muridnya untuk dikerjakan. Roh penolong, Roh penghibur itulah yang memimpin murid-murid Tuhan untuk bisa melakukan tepat seperti apa yang Allah kehendaki. Kisah Para Rasul itu adalah kitab perbuatan. Kitab ini syarat dengan tindakan-tindakan para murid yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Pelayanan Yesus dan para rasul sendiri itu baru dimulai ketika Roh Kudus turun memenuhi mereka. Nah, turunnya Roh Kudus ke atas manusia melibatkan tanggung jawab manusia.
yaitu komitmen kepada kehendak Allah, yaitu menantikan janji Bapa, bertekun, menantikan dan terus bertekun sampai janji Bapa itu diberikan. Kemudian ada kesehatian di dalam doa bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Mereka bertekun, bersehati, ya, berdoa bersama-sama, dan terus menantikan janji Bapa dicurahkan. Bagi mereka yang gak tekun dan tidak setia menantikan janji Bapa, Roh Kudus tidak dicurahkan kepada mereka. Tetapi kita lihat dari peristiwa di kamar loteng itu, dari 500 orang lebih hanya 120 orang yang masih tetap tekun dan setia. Janji Bapa dicurahkan atas mereka. Saudara, inilah yang patut untuk kita renungkan. Kita melihat pentingnya peran Roh Kudus dalam hidup orang-orang percaya. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Dan pertanggungan jawab yang nanti Ia akan minta dari kita. Serta upah dan hukuman apa yang nantinya akan diberikan sehubungan dengan tanggung jawab tersebut. Untuk itu kita perlu terus bergantung pada tuntunannya untuk dapat melakukan amanat agungnya. Sekali lagi mari kita ingat, saudara, Yesus sedang di surga mempersiapkan segala sesuatu buat kita. Sementara Ia menghendaki, Ia mengerjakan, kita mengerjakan apa yang dipercayakan kepada kita. Tetapi Ia sungguh-sungguh amat baik. Ia memberikan Roh penolong, yaitu Roh Kudus, untuk memampukan kita melakukan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Mari saudara, kita minta kepada Tuhan bagi saudara yang belum mengalami kepenuhan Roh Kudus, supaya kita semua bergerak bersama-sama dan kita masuk di dalam bilangan hamba-hamba yang setia. Bukan yang hamba yang malas, hamba yang tidak move on, hamba yang tidak melakukan apa-apa, hamba yang cuma mengkritik tuannya, hamba yang cuma berkata tuannya itu jahat. Tapi mari kita fokuskan, sementara waktu ini masih ada, untuk mengambil tanggung jawab itu dan menerima tuntunan dari Roh-Nya yang diberikan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mau dan merindukannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dari apa yang Kau ajarkan kepada kami lewat firman-Mu, boleh kami baca dan kami renungkan bahwa Engkau sungguh-sungguh menginginkan supaya kami mengambil bagian kami. Sementara Tuhan pergi ke surga untuk mengurus kepentingan kami, menyediakan tempat bagi kami, menjadi juru syafaat bagi kami. Dan di muka bumi ini Engkau mempercayakan perluasan pekerjaan-Mu kepada setiap kami. Dan Engkau memperlengkapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kami berdoa ya Bapa, biar setiap anak-anak-Mu yang merindukan dan sungguh-sungguh mau ambil tanggung jawab itu, Engkau penuhi mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Engkau penuhi mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Dan bimbing kami semua, supaya kami sungguh-sungguh menjadi bagian dari hamba yang setia, yang berkenan di hati Tuhan, yang sedang sibuk mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan kepada kami, sampai Engkau datang menjemput kami kembali. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati seluruh murid-murid-Mu ya Tuhan, dan beri kesehatian untuk kami tekun setia
dan berkomitmen kepadamu, mau menyukakan hatimu. Terima kasih buat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita ke atas dan menyiapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa, damai sejahtera yang melampaui segala akal dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya kita katakan amin.